Halo Movie Mania, balik lagi sama channel Boy. Apalagi kalau bukan Screenset. Pada episode kali ini, kita mau review film Sound of Metal. Review ini merupakan spoiler, kita udah ingetin ya guys. Jadi kalau kalian belum nonton filmnya, kalian bisa langsung tutup videonya. Atau tetap lanjut juga boleh. Dan semoga kalian terhibur ya. Sebelum kita mulai, kita mau ingetin, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya up to date sama review terbaru dari kita. Daripada kebanyakan ngelaba, yuk kita mulai. Film Sound of Metal diproduksi tahun 2019, disutradarai oleh Darius Marder. Darius Marder juga menyutradarai film Loot tahun 2008 yang merupakan film dokumenter, dan The Place Beyond the Pines tahun 2012. Film Sound of Metal diproduksi oleh Amazon Studio dan tayang perdana di Toronto International Film Festival tahun 2019. Nggak tanggung-tanggung, film ini menang 6 nominasi Oscar dan Academy Award. Pemerannya siapa aja sih? Ada Riz Ahmed sebagai Ruben, Olivia Cook sebagai Lou. By the way, artis ini main juga di film Ready Player One loh guys. Dan yang terakhir ada Paul Raci sebagai Joe. Ruben Stone diceritakan sebagai seorang drummer yang memiliki band metal bersama kekasihnya, yang bernama Lou Berger. Mereka tinggal bersama di dalam RV untuk melakukan konser atau gigs keliling Amerika. Suatu ketika, di saat ingin tampil, Ruben merasa ada sesuatu yang aneh di telinganya. Ada sedikit gangguan di pendengarannya. Karena penasaran, akhirnya Ruben pergi ke farmasi untuk mengetahui apa yang terjadi dengan pendengarannya. Namun, farmasi merujuk Ruben untuk ke dokter. Dokter melakukan pemeriksaan terhadap telinga Ruben. Dan kalian tahu hasil grafiknya? Persentase volume yang bisa didengar Ruben pada telinga kanannya sebesar 28% dan telinga kirinya 24%. Sudah dites dengan volume yang keras dan maksimal, bahkan Ruben tidak bisa mengulangi sekitar 70% sampai 80% apa yang diucapkan oleh dokter. Kemudian Ruben bertanya, apa yang harus dilakukan untuk memulihkan pendengarannya? Dokter pun menjawab, langkah pertama, dia harus menghindari suara keras dan selanjutnya melakukan ronsen test untuk melihat apa yang terjadi dengan telinganya. Setelah itu baru tindakan selanjutnya. Tindakannya adalah melakukan implan pada koklea, bagian dalam telinga. Dan ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya yang sangat mahal. Karena keterbatasan, Ruben akhirnya tetap melanjutkan pertunjukannya. Dan berujung, main musiknya nggak beres. Akhirnya Ruben bercerita kepada Lou tentang penyakitnya. Ruben bersikeras untuk melanjutkan turnya, namun Lou tidak mau karena ini tidak aman untuk telinganya. Ruben dan Lou mencoba menelpon Hector. Hector menyarankan Lou untuk membawa Ruben ke suatu tempat yang bisa mengobati penyakitnya. Sesuai arahan Hector, Ruben dan Lou datang ke tempat pengobatan. Di sana dia bertemu dengan Joe. Joe menceritakan tentang komunitas yang bernama Komunitas Tuli. Untuk dapat mengobati Ruben, Joe meminta Ruben untuk tinggal di tempatnya dan bergabung dengan komunitasnya, tanpa ada gangguan sama sekali dari pihak luar, termasuk Lou. Namun Ruben gak mau dan mengajak Lou untuk pergi. Ruben akhirnya mengajak Lou untuk manggung lagi, agar mendapatkan uang untuk operasi telinganya. Dan Lou setuju-setuju aja. Akhirnya konflik terjadi antara Ruben dan Lou. Suatu pagi, Ruben marah-marah dan membanting semua barang-barang yang ada di RV. Lou nggak tahan melihat kelakuan Ruben. Setelah mendapatkan telepon yang dipegang Ruben, Lou mengambil jalan untuk pergi meninggalkan Ruben dan menyuruh Ruben kembali ke tempat Joe untuk terapi. Akhirnya Ruben menuruti kemauan Lou dan dia kembali ke tempat Joe. Sesampainya di tempat Joe, Ruben mencoba beradaptasi dengan lingkungan di sekitar. Joe memperkenalkan Ruben kepada teman-teman komunitas tuli yang ada di situ. Mulai dari memperkenalkan bahasa isyarat pada suatu pertemuan dan makan malam. Joe mengantar Ruben ke suatu tempat pelatihan. Di sana Ruben belajar dengan anak-anak mengenai bahasa isyarat. Setelah pulang dari tempat pelatihan, Ruben mencoba masuk ke ruangan Joe untuk membuka email dari Lou. Ternyata Joe juga mengetahuinya. Joe akhirnya memberikan tugas kepada Ruben untuk bangun setiap jam 5 pagi. Dia harus duduk di sana dan menulis tentang apapun. Ruben mencobanya dan merasa asing dengan emosi yang tidak bisa dikontrol. Mungkin dia belum bisa menerima keadaan kali ya. Akhirnya Ruben mampu beradaptasi dengan lingkungan komunitasnya. Dia mulai akrab dengan bahasa isyarat. Dia mampu berkomunikasi dengan teman-teman tuli lainnya. Dan dia juga mengajarkan cara bermain drum di tempat pelatihannya. Melihat kemajuan tersebut, Joe memberikan suatu penawaran kepada Ruben.
Joe meminta kepada Ruben untuk memikirkan masa depannya dan menjadi pekerja di tempatnya. Mulai dari mengurus programnya serta menjadi pengajar bagi anak-anak tuli di sekolah. Ruben masih gelisah dan memikirkan Lou. Karena nggak tahan sama egonya, Ruben mencoba mencari informasi tentang Lou di internet. Mengetahui keberadaan Lou, akhirnya Ruben memutuskan untuk menjual semua peralatan drumnya supaya dia bisa punya uang. Ruben mencoba mencari tempat untuk mengobati pendengarannya. Dan akhirnya keputusannya, Ruben kembali menjual barangnya. Kali ini, RV-nya. Ruben melakukan operasi pada telinganya secara diam-diam. Setelah operasi selesai, Ruben kembali ke tempat Joe. Ruben menceritakan tindakannya tersebut kepada Joe. Ruben meminta tolong kepada Joe agar meminjamkan uang supaya dia bisa membeli kembali RV-nya. Dan memohon kepada Joe supaya dia tetap tinggal di sana untuk sementara waktu hingga operasi keduanya dilakukan. Melihat hal tersebut, Joe akhirnya mengusir Ruben dari tempatnya karena Ruben gak yakin dan gak percaya terhadap Joe dan keamanan tempatnya. Ruben akhirnya kembali ke dokter untuk mengaktifkan implannya. Tapi kalian tahu guys, setelah dicoba ternyata Ruben tetap gak bisa dengar. Dokter akhirnya menyarankan Ruben untuk tetap menenangkan diri dan beristirahat dan mulai membiasakan diri dengan apa yang didengarnya, walaupun terlihat aneh. Dia bisa sedikit dengar, tapi pendengarannya agak aneh. Oke, balik lagi sama Ruben. Ruben berusaha mencari Lou, sampai mendatangi rumah ayahnya Lou. Ternyata Lou nggak di sana. Melihat Ruben datang, ayah Lou mencoba mengajak Ruben berbicara. Ayah Lou yang sebelumnya membenci Ruben, akhirnya berterima kasih kepada Ruben, karena telah menjaga Lou selama ini. Ruben akhirnya tertidur di rumah Lou dan berhasil bertemu Lou. Hari itu ternyata pesta ulang tahun ayahnya Lou. Ruben merasakan keterasingan di antara orang-orang yang hadir di pesta tersebut. Ya iyalah, orang pada gak kenal ya kan? Di pesta ulang tahun ayahnya, Lou bernyanyi dengan sang ayah, menyanyikan lagu ciptaan ayahnya. Ruben merasa kagum terhadap penampilan Lou. Dan selepas acara itu, Ruben dan Lou akhirnya bisa berbicara sebentar. Mereka mencoba kembali mengingat-ingat kenangan yang mereka berdua telah ciptakan. Ruben merasakan keadaannya dengan Lou sudah berbeda, dan akhirnya memutuskan pergi meninggalkan Lou. Ending cerita film ini, Ruben berjalan menyusuri kota, sambil termenung, dan akhirnya dia melepaskan alat bantu dengarnya. Opini Screenset sendiri terhadap film ini, awalnya sih kita berharap film ini bakalan banyak musik metal. Ternyata musik metal yang dimaksud di sini bukan itu guys. Metal yang umumnya kita ketahui akrab dengan kerasnya kebisingan, di film ini digambarkan dengan kerasnya keheningan. Kerasnya keheningan akibat dari tuli. Tuli digambarkan bukan hanya sekedar penyakit nggak bisa dengar, namun tuli sama kepercayaan dan keyakinan yang udah dikasih sama orang lain. Akibatnya adalah tuli pendengaran dan tuli perasaan. Oke guys, cukup sekian review Screenset pada episode kali ini. Sampai ketemu di episode review Screenset selanjutnya. Ciao!